Terus saya banggakan. Kita akan mengikuti keterangan dari Gubernur Bali Wayan Koster terkait pernyataan Gubernur Koster dalam penanggulangan COVID-19 langsung dari Jaya Sabha dan Pasar. Mari kita simak bersama. Perlu menyampaikan beberapa informasi penting berkenaan dengan penanganan COVID-19 yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Bali, khususnya yang ditugaskan pada gugus tugas pelaksanaan percepatan penanganan COVID-19, di mana dengan surat keputusan gubernur yang baru, saya ditugaskan untuk menjabat sebagai ketua sesuai dengan surat edaran Kementerian Dalam Negeri, dan Bapak Sekda yang semula menjadi ketua Satgas itu saya tugaskan sebagai ketua harian pelaksanaan dari penanganan COVID-19 di Provinsi Bali agar tetap berjalan dengan lancar. Informasi pertama yang perlu saya sampaikan adalah berkenaan dengan data virus corona. Jumlah pasien dalam pengawasan saat ini sebanyak 215 orang, yang positif sebanyak 49 orang, 7 orang warga negara asing dan 42 orang warga negara Indonesia. Bertambah 6 orang warga negara Indonesia kalau dibandingkan dengan data yang positif kemarin. Jumlah pasien positif warga negara Indonesia yang sebanyak 42 orang ini terdiri dari pasien positif yang berdomisili di Bali sebanyak 27 orang, bertambah 1 orang dari yang positif kemarin. Kemudian jumlah positif yang berasal dari warga Bali bekerja di luar negeri atau pekerja migran Indonesia adalah sebanyak 15 orang, bertambah 5 orang dari kemarin. Kalau kemarin 10. Sedangkan jumlah pasien yang meninggal itu tetap 2 orang warga negara asing. Astungkare tidak ada yang bertambah, dan Astungkare juga tidak ada warga negara Indonesia, khususnya warga Bali, yang meninggal. Jumlah pasien positif yang sembuh sampai saat ini sebanyak 19 orang. 4 orang warga negara asing dan 15 orang warga negara Indonesia. Astungkare penanganan daripada pasien yang positif ini makin baik, cenderung makin sehat, dan mudah-mudahan yang sembuh ini makin banyak. Jumlah pasien yang dirawat sampai saat ini sebanyak 28 orang, terdiri dari 1 orang warga negara asing dan 27 orang warga negara Indonesia. Saya perlu menyampaikan bahwa kecenderungan pasien yang positif ini yang bersumber dari warga Bali bekerja di luar negeri atau pekerja migran Indonesia terus bertambah. Kebanyakan mereka itu adalah bekerja di Amerika dan di Italia. Tapi bagaimanapun juga kita harus menerima, karena mereka itu adalah warga kita dari Bali yang telah dipulangkan oleh perusahaan di negaranya, dan tentu kita sebagai pemerintahan di Provinsi Bali wajib menerima. Kemudian yang kedua perlu saya sampaikan bahwa warga Bali yang menjadi pekerja migran Indonesia atau anak buah kapal di luar negeri diperkirakan mencapai lebih dari 20.000 orang. Sejak 29 Maret sampai 7 April 2020
sudah dipulangkan dari negaranya sebanyak 6.174 orang. Dan masih akan datang lagi nanti malam sekitar 601 orang. Setiap hari ada yang pulang dari berbagai negara. Saya mengambil kebijakan semua yang pulang dari luar negeri ini harus mengikuti rapid test untuk memastikan kondisi kesehatannya. Sehingga dengan demikian akan diketahui yang negatif dan yang positif. Yang negatif boleh pulang, tetapi harus mengikuti karantina mandiri di rumahnya dengan disiplin dan diawasi oleh Satgas Gotong Royong Desa Adat. Dan saya mohon kepada masyarakat di Desa Adat atau desa agar bisa menerima kepulangan warganya, tapi tetap harus diawasi dengan ketat dan dikarantina supaya menghindari satu transmisi yang berakibat pada warga lokal di desa. Sedangkan yang positif harus dikarantina di tempat yang telah disediakan oleh pemerintah Provinsi Bali atau langsung dibawa ke rumah sakit rujukan yang telah ditentukan. Kalau sehat dikarantina, kalau kurang sehat positif langsung dibawa ke rumah sakit untuk segera mendapat perawatan secara intensif sesuai dengan standar kesehatan. Yang ketiga, saya perlu menyampaikan bahwa pemerintah Provinsi Bali telah menyiapkan tempat karantina bagi warga Bali yang menjadi pekerja migran Indonesia atau anak buah kapal. Total tempat tidur mencapai 1.000 lebih, cukup memadai, yang ditempatkan di Balai Pelatihan Kesehatan Masyarakat Provinsi Bali, Badan Pelatihan SDM Provinsi Bali, Wisma Bima milik Kementerian Pekerjaan Umum, dan Politeknik Transportasi Darat milik Kementerian Perhubungan sebagai cadangan. Tempat yang dipakai karantina ini merupakan fasilitas pendidikan bagi para pegawai dan pejabat struktural. Berisi fasilitas yang memadai berupa kamar tidur, tempat tidur, dan dilengkapi AC. Juga telah diberi fasilitas makanan dan minuman dengan kualitas baik secara gratis yang biasa disiapkan oleh catering. Dan ini semua atas biaya dari pemerintah Provinsi Bali. Dalam pencegahan COVID-19 juga disiapkan petugas medis serta petugas keamanan di tempat karantina. Hanya karena di bandara telah dilaksanakan rapid test, yang negatif boleh pulang, yang di karantina hanya yang positif, maka tidak banyak yang ditampung di karantina sampai saat ini. Kemudian yang kelima, saya sangat perlu menyampaikan bahwa seperti yang sebelumnya sudah saya sampaikan, pemerintah Provinsi Bali telah menyiapkan rumah sakit perguruan tinggi UNUD sebagai pusat penanganan COVID-19 dan sudah mulai beroperasi tanggal 7 April 2020 kemarin secara bertahap, dan sekarang terus ditingkatkan persiapannya supaya bisa menampung kapasitas yang lebih besar. Jumlah kamar yang sudah siap untuk merawat pasien positif sebanyak 9 kamar. Ditambah lagi jumlah kamar yang sedang disiapkan untuk pasien positif sebanyak 40 kamar dengan 65 tempat tidur. Ditambah jumlah kamar yang sedang disiapkan untuk pasien dalam pengawasan sebanyak 32 kamar, 1 kamar dengan 1 tempat tidur. Jadi pasien dalam pengawasan ini mendapatkan fasilitas yang lebih baik
satu kamar dengan satu tempat tidur, karena harus diawasi lebih ketat. Kemudian juga disiapkan dokter spesialis, dokter umum, dan perawat sesuai kebutuhan. Penanganan COVID-19 di Rumah Sakit PT Nunut didanai dari APBD Semesta Berencana Provinsi Bali tahun 2020 yang tengah disiapkan, dan saya kira dalam waktu dekat ini akan bisa beroperasi penuh. Dengan mulainya berfungsi Rumah Sakit PT Nunut, maka pasien dalam pengawasan dan pasien positif COVID-19 yang baru tidak lagi dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kota agar penyebaran COVID-19 semakin terkendali. Sedangkan pasien positif yang berat akan dirawat di Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah. Jadi dengan demikian penyebaran COVID-19 dapat kita lokalisir dan dapat dikendalikan agar tidak menyebar ke sejumlah daerah, supaya tidak menjadi beban Bupati Wali Kota di Bali untuk yang baru pasiennya. Yang berikut, yang kelima adalah mengenai perlengkapan COVID-19, diantaranya yang berkaitan dengan alat pelindung diri, rapid test kit, dan masker. Tersedia dalam jumlah yang memadai sampai saat ini. APD-nya tersedia, sudah disiapkan dan dibagi ke rumah sakit rujukan. Semuanya yang menjadi rumah sakit rujukan sudah menerima, dan saat ini masih ada cadangan. Jadi alat pelindung diri ini tersedia dengan jumlah memadai. Rapid test juga cukup memadai. Bantuan dari Kepala BNPB Pusat sebanyak 12.200 kit sudah hampir habis, laporan dari Pak Sekda, dan syukur kita akan mendapat tambahan lagi malam hari ini tiba dari Kepala BNPB sebanyak 5.000 kit juga. Jadi masih tersedia dalam beberapa hari ini untuk melakukan rapid test. Juga sudah dibagikan ke semua rumah sakit rujukan sesuai dengan kebutuhan. Juga dipakai untuk rapid test bagi pekerja migran Indonesia di bandara. Jadi sudah 6.174 kit dipakai, karena semuanya itu dites. Sehingga sekarang masih tersedia lagi sedikit, tapi malam ini nyampe. Dengan demikian kita nggak perlu khawatir dan ragu mengenai ketersediaan daripada rapid test ini. Tetap akan bisa kita layani tiap malam, terutama sekali petugas atau pekerja migran Indonesia orang Bali yang akan kembali setiap hari malam-malam datangnya. Juga sedang menunggu kedatangan bantuan dari pihak lain sebanyak 20.000 kit rapid test yang kira-kira fungsinya mirip dengan uji tes di laboratorium, sehingga nanti kalau ini sudah tiba, ini akan lebih mempermudah dan mempercepat pelayanan bagi pasien yang termasuk dalam kategori terkena virus COVID-19. Mudah-mudahan dalam waktu dekat sudah sampai di Bali, karena saat ini posisinya sudah di Bandara Soekarno-Hatta. Kemudian masker, bantuan dari BNPB cukup banyak, 37.500, dan juga ada masker yang kualitasnya bagus, N95, sisa dari masker yang dimanfaatkan waktu erupsi Gunung Agung sebanyak 24.960 buah. Dan juga masker yang biasa tengah digalang oleh Bapak Sekda melalui gotong royong para pegawai di pemerintah Provinsi Bali. 6. Saya meminta agar bendesa adat bersinergi dengan kepala desa dan lurah
segera memfungsikan Satgas Gotong Royong di desa adat untuk melaksanakan tugas secara niskala dan tugas secara skala sesuai keputusan bersama Gubernur Bali dan Majelis Desa Adat Provinsi Bali. Kegiatan secara niskala dilaksanakan sebagai berikut. A. Nunasice bersama pemangku di Pura Kahyangan 3 Desa Adat dengan cara nyejer daksina sampai COVID-19 berakhir dan ada pemberitahuan lebih lanjut. Jadi tiap hari agar terus berdoa, memohon kepada Ide Betara susunan sesuai dengan deste desa adat setempat agar wabah COVID-19 ini segera berakhir sehingga keharmonisan alam, kerama dan budaya Bali ini kembali terjaga dan bangkit kembali. Dan agar tugas ini dilaksanakan secara disiplin setiap hari. Sehingga dengan demikian upaya bersama kita secara skala niskala itu dapat berjalan secara baik. Yang ketujuh, saya juga mengharapkan masyarakat melaksanakan dengan tertib Instruksi Gubernur Bali nomor 8551 tahun 2020 tentang penguatan pencegahan dan penanganan COVID-19 di Bali yang dikeluarkan tanggal 1 April 2020 yang lalu. Di antaranya yaitu A. Memperkuat pembatasan warga beraktivitas di luar rumah dengan belajar di rumah, bekerja di rumah, dan beribadah di rumah. Kalau tidak ada keperluan mendesak, jangan keluar rumah. Saya perlu menegaskan ini karena saya melihat situasi di lapangan masih cukup ramai. Jadi masih banyak warga yang keluar dan ini sangat berisiko. Jadi mohon agar ini betul-betul menjadi perhatian bersama, menjadi disiplin bersama agar kita bisa terhindar dari penyebaran COVID-19 yang membahayakan nyawa masyarakat kita. B. Memperkuat pembatasan kegiatan keramaian dan objek wisata, hiburan malam, kegiatan keramaian, termasuk tajen, dan meniadakan kegiatan lainnya yang melibatkan banyak orang. C. Memperkuat pembatasan kegiatan adat dan agama agar dilaksanakan di rumah. Dalam hal kegiatan adat dan agama harus dilakukan di luar rumah, hanya melibatkan paling banyak 25 orang dengan menerapkan jaga jarak fisik dan perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS. D. Memperkuat pembatasan masyarakat melakukan perjalanan keluar Bali atau masuk ke Bali dengan ketentuan sebagai berikut. Perjalanan keluar Bali atau masuk ke Bali hanya dapat dilakukan apabila terdapat keperluan yang sangat mendesak atau bagi warga negara asing yang akan kembali ke negaranya. Pembatasan ini tidak berlaku bagi angkutan logistik, keperluan penanganan kesehatan, penanganan keamanan, dan tugas resmi dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah, atau karena hal-hal mendesak lainnya. Pihak otoritas bandara dan otoritas pelabuhan agar meningkatkan pengawasan dan seleksi secara ketat terhadap perlintasan orang dan atau penumpang sesuai protokol pintu masuk. Terutama sekali di Pelabuhan Gilimanuk dan tentu mudah-mudahan diikuti juga di Pelabuhan Ketapang, Pelabuhan Benoa, Padang Bae, dan pelabuhan lainnya di Provinsi Bali. F. Saya meminta Bupati Wali Kota melakukan koordinasi dan sinergi dengan aparat keamanan setempat agar instruksi ini berjalan secara efektif demi kebaikan kita bersama. Itu yang pokok perlu saya sampaikan pada hari ini. Dan terakhir saya perlu juga menyampaikan bahwa kemarin ada heboh di media sosial berkenaan dengan adanya wacana nyepi yang sebenarnya itu adalah sipeng desa adat
yang diwacanakan oleh Majelis Desa Adat Provinsi Bali. Tadi saya mendapat laporan dari Ketua Parisade Provinsi Bali bahwa rencana tersebut tidak jadi dilaksanakan. Oleh karena itu, saya memohon kepada semua pihak agar tidak lagi berpolemik mengenai masalah itu. Kita sudahi masalah itu karena Parisade dan Majelis Desa Adat sudah melakukan rapat dan memutuskan rencana itu tidak dilaksanakan. Bahkan keputusan sangat baik untuk memperkuat keputusan bersama Gubernur Bali bersama Majelis Desa Adat serta memperkuat pelaksanaan instruksi Gubernur Bali nomor 8551 terkait dengan penguatan dalam rangka percepatan dan penanganan COVID-19 di Provinsi Bali. Saya berharap dengan demikian Bali tidak lagi diisi oleh polemik atau silang pendapat antar pihak yang satu dengan pihak lain melalui berbagai media, tapi kembali kondusif agar kita semua, terutama pemerintah yang mendapat tugas di dalam penanganan COVID-19 ini, baik pemerintah pusat, pemerintah provinsi maupun kabupaten kota, serta lembaga-lembaga terkait dan masyarakat secara bersama-sama agar menjaga situasi di Bali ini kondusif sehingga penanganan COVID-19 dapat dijalankan dengan baik. Dan kita berdoa semua supaya permasalahan ini segera bisa berakhir. Saya kira itu yang perlu saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Sekali lagi saya berharap seluruh masyarakat Bali agar menjalankan ini dengan tertib dan penuh disiplin serta tanggung jawab. Kalau ada yang kurang saya mohon maaf. Saya Heri Paramasanti. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.